Haleluya, shalom semuanya. Saya percaya Anda terus bersukacita bersama dengan saya karena Tuhan kita baik. Kita akan belajar lagi kebenaran firman di sesi ketiga ini, masih tetap dengan tema Jalan Kemenangan. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, ini adalah anugerah-Mu ketika kami bisa mengikuti kebenaran-kebenaran firman-Mu yang Engkau bagikan kepada kami. Kami membuka hati dengan sepenuhnya, dan biarlah firman terus berbicara, membersihkan kami, memurnikan kami, bahkan mempertajam manusia roh kami dan menumbuhkan iman kami. Kami menerima dengan segenap hati dan setulus hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jalan kemenangan. Di dalam sesi ketiga ini kita akan mempelajari bagaimana supaya kemenangan itu bisa kita raih, karena kemenangan itu sudah tersedia di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, yaitu dengan kekuatan daripada Allah. Kekuatan daripada Allah ini berarti ada kekuatan yang supranatural. Karena barangkali ketika kita menghadapi problem, menghadapi tantangan, kesulitan, sepertinya diri kita tak berdaya. Kita tidak mampu, bahkan mungkin cenderung sudah hampir mengangkat tangan menyerah. Dan kita kehilangan pengharapan, kita putus asa, kita menjadi lelah, kita menjadi letih. Barangkali sudah sampai ke kondisi seperti itu. Tapi tetap Allah merencanakan engkau menang, karena kemenangan sudah ada. Yang berperang itu adalah Tuhan Yesus. Dia menjadi pahlawan kemenanganmu. Sekarang kamu harus meraih kemenangan itu. Walaupun dalam meraih itu mungkin Roh Kudus menggerakkan engkau untuk doa peperangan rohani, menghancurkan penguasa udara dan roh-roh jahat dan roh-roh yang mengacaukan hidup Anda. Bisa jadi apapun yang dipimpin Roh Kudus kita lakukan. Untuk apa? Untuk meraih kemenangan. Tapi bahwa dasar untuk kita menang itu harus tetap ada. Itu adalah mutlak. Iman dulu, percaya dulu. Apapun tantangan saya, apapun yang harus saya kerjakan dalam menghadapi masalah ini, dengan dipimpin oleh Roh Kudus, aku pasti menang. Nah, ini harus ada dulu dalam diri kita. Tapi walaupun kondisi kita mungkin sudah seperti tak berdaya itu tadi, tetap Tuhan berkata kamu menang, kamu menang, kamu menang. Tapi Tuhan, aku tidak berdaya, aku tidak mampu, aku tidak sanggup, aku terlalu lemah. Iya, oke. Memang kekuatanmu sebagai manusia sudah tidak sanggup. Kau menjadi lemah, kau menjadi lelah, kau menjadi letih. Tapi aku sudah berkata kepadamu bahwa segala perkara dapat kamu lakukan di dalam aku yang memberikan kekuatan kepadamu. Artinya kelihatannya dalam kelemahanmu kamu tak mampu meraih kemenangan atau mengalami kemenangan, tapi kamu bisa. Karena kekuatankulah yang akan memampukan kamu. Karena kekuatankulah yang secara supranatural akan bekerja di dalam diri kamu. Kamu akan aku buat menjadi kuat. Kamu akan aku buat menjadi bijaksana. Kamu akan aku buat menjadi berjiwa besar. Kamu akan aku buat kuat, mempunyai wawasan yang luas, punya hati yang tetap percaya kepadaku. Aku akan memberikan kuasaku kepadamu. Itu sebabnya kita akan membaca Pengkhotbah 4 ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, di sini ayat firman Tuhan ini jelas memberitahu kepada kita bahwa kalau seorang itu bisa dikalahkan, tapi dua orang akan dapat bertahan. Berarti di sini dua orang itu bertambah kekuatannya, karena akan membuat bisa bertahan. Tidak bisa dihancurkan oleh setan iblis dengan kondisi yang ada. Tidak bisa dikalahkan oleh mereka. Siapa yang memberikan kekuatan baru? Allah secara supranatural. Melalui apa? Melalui
kesepakatan, melalui kemufakatan. Dan sesi-sesi sebelumnya saya sudah katakan, pertama kita harus sepakat dengan Allah, berarti punya iman yang sehat. Yang kedua adalah sepakat atau sehati dengan sesama. Dan yang ketiga sekarang adalah sepakat juga dengan diri sendiri. Jangan kau izinkan tertipu oleh intimidasi setan yang terus berkata dalam otakmu, kamu lemah, kamu tidak mampu, kamu sangat miskin, kamu bisa apa? Kalau kita menerima ide-ide gila daripada setan iblis melalui intimidasi di otak kita, berarti kita tidak kompromi dengan diri sendiri. Kita tidak sepakat dengan diri sendiri. Kita tidak sehati dengan diri kita sendiri. Padahal firman berkata, kamu anak Allah yang maha tinggi. Kamu orang kerajaan Allah yang imanmu kepada Yesus penebusmu bisa mengalahkan dunia dengan segala masalahnya. Kamu pewaris kerajaan Allah. Aku menanggung kelemahanmu. Aku menjadikan kamu manusia ciptaan baru yang kuat. Kamu sudah dibaharui di dalam roh. Kamu sudah dipulihkan dari jiwamu yang terluka. Kamu sudah dipulihkan dari kelemahan tubuhmu. Itu kebenaran berkata begitu. Tapi kalau kita masih mau menerima intimidasi setan iblis yang negatif tadi, berarti kita tidak sepakat dengan diri kita yang katanya kita sudah percaya kepada Tuhan. Kita sudah percaya kepada firman, dan firman berkata tentang hal yang bagus untuk kita. Karena penebusan Yesus Kristus untuk segala hal dalam kehidupan kita. Kita sedang memperlemah diri. Kita sedang memiskinkan diri. Kita sedang mengakui kegagalan, mengakui kekalahan, padahal Tuhan menentukan you are more than conqueror. Kamu lebih daripada orang-orang yang menang. Luar biasa bukan? Nah, itu sebabnya kita harus sepakat juga dengan diri sendiri. Jadi mari kita sekarang akui diri kita sudah berbeda dengan manusia lama kita. Yesus yang sudah memperbarui segala-galanya. Saya adalah new creation di dalam penebusan Yesus. Yang lemah sudah berlalu diganti yang kuat. Yang miskin sudah berlalu diganti dengan yang kaya. Kutuk sudah berlalu diganti dengan berkat. Sakit penyakit sudah berlalu dan sekarang sudah diganti dengan kesehatan yang prima dari Yesus Kristus. Wow, wonderful. Kita perlu bersorak untuk anugerah ini. Kita harus memuliakan Dia dengan ucapan bibir yang selalu bersyukur kepadanya. Karena hanya ada dalam Yesus. Semua jawaban ini ada. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Karena Dia sudah mati dan bangkit untuk kita. Yang lain-lain tidak ada yang mati dan bangkit untuk para pengikutnya. Tapi Yesus Kristus berkorban dirinya untuk Anda dan saya. Dan ini adalah jaminan mutlak. Tidak bisa diganggu gugat lagi. Tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Karena ini mutlak dilakukan Yesus dan mendatangkan kemenangan yang mutlak juga untuk saudara dan saya. Sekarang dikatakan di situ, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Nah, kalau tadi 1 bisa dialahkan, 2 bisa bertahan, yang 3 sekarang tidak mudah diputuskan. Woi, ini lebih keren lagi. Artinya sekarang kita perlu sepakat dengan Allah. Kemudian yang kedua sepakat dengan diri sendiri. Dan yang ketiga sepakat dengan orang lain. Kita baca satu ayat lagi, Ulangan 32 ayat 30. Dikatakan di situ, bagaimana mungkin 1 orang dapat mengejar 1000 orang dan 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang kalau tidak gunung batu mereka telah menjual mereka dan Tuhan telah menyerahkan mereka. Nah, jadi dalam hal ini
Bagaimana mungkin satu orang itu dapat mengejar 1000 orang? 2 orang dapat membuat lari 10.000 orang. Kecuali Allah sendiri yang menyerahkan mereka. Artinya kesepakatan atau kesehatian inilah betul-betul jalan kemenangan. Yaitu kesepakatan dengan Allah, dengan diri kita, dan dengan orang lain. Sehingga kesepakatan itu mendatangkan kuasa Allah untuk merealisasikan kemenangan yang menjadi hak kita. Puji Tuhan, sampai ketemu minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.